Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Oke, kita pada pertemuan kali ini yaitu melanjutkan dari apa yang sudah kita diskusikan pada topik-topik sebelumnya, yaitu berkaitan dengan fungsi manajemen ya. Yang sebelumnya sudah kita bahas yaitu bahwasanya fungsi manajemen terdapat 5 fungsi utama, yaitu perihal yang pertama perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian penyusunan, pengarahan, hingga pengawasan. Nah, untuk sebelumnya, untuk perencanaan dan juga pengorganisasian sudah kita bahas di topik pada pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bersama yaitu tentang topik selanjutnya yang masih berkaitan dengan fungsi-fungsi pada manajemen yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada saat ini yaitu untuk hari ini kita membahas tentang penyusunan atau staffing ya. Oke, langsung saja. Masih ingat ya itu yang dimaksud dengan staffing atau penyusunan ya, bahwasanya penyusunan itu adalah kegiatan penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya hingga dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal pada organisasi. Jadi ini merupakan proses bagaimana suatu organisasi itu bisa merekrut atau menciptakan hingga menyusun karyawan ataupun personalia yang ada sebaik mungkin agar bisa menciptakan kinerja yang diinginkan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Maka dalam proses penyusunan atau staffing ini merupakan elemen penting ya dalam fungsi manajemen tersebut. Bagaimana suatu organisasi itu bisa berjalan dengan baik itu berawal dari sumber daya manusianya atau personalia yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Nah, maka biasanya ini proses penyusunan personalia ataupun staffing ini dipegang langsung atau ditugaskan langsung oleh para manajer personalia atau manajemen sumber daya manusia. Oke, nah selanjutnya yaitu masih berkaitan erat bahwasannya dengan fungsi manajemen yang sebelumnya ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang organizing atau pengorganisasian. Nah, untuk pengorganisasian ini dengan staffing atau penyusunan sangat berkaitan erat. Nah, apa kaitannya? Yaitu bahwasanya organizing ini kan berhubungan dengan penyusunan wadah legal. Nah, untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi. Nah, jadi organizing ini adalah wadahnya atau tempatnya. Nah, sedangkan staffing atau penyusunan ini adalah berhubungan dengan penempatan orang-orangnya yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi, organizing ini adalah wadahnya, kemudian staffing ini orang-orangnya yang nanti akan menempati pada posisi tersebut. Nah, maka sangat berkaitan erat bahwa saya sebelumnya sudah kita bahas tentang organizing, bagaimana penyusunan struktur organisasi dalam suatu organisasi sesuai dengan tujuan organisasi itu merupakan wadahnya. Nah, kemudian penyusunan atau staffing ini orang-orangnya yang akan ditempatkan pada wadah tersebut yang sudah dibentuk dari sebelumnya dari struktur organisasi tersebut. Oke, nah selanjutnya bagaimana penyusunan itu semuanya berasas ya, atau ada asasnya dalam penyusunan itu, yaitu yang pertama adalah the right man in the right place. Artinya apa? Yaitu bahwasanya penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat. Kemudian yang kedua, the right man in the right job. Nah, jadi penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Jadi dua asas ini, bahwasanya orang itu dalam menempatkan atau ditempatkan, diposisikan itu harus sesuai dengan tempat yang tepatnya atau sesuai dengan pekerjaannya. Maka perlu di sini dalam proses rekrutmen ya, terutama harus disertakan latar belakangnya. Dari mana pendidikannya, kemudian berlatar belakang pendidikan apa, keahliannya di bidang apa. Nah, itu sangat penting. Jadi nanti jangan sampai salah dalam memposisikan atau memberikan tugas dan tanggung jawabnya. Karena di situ sangat penting dalam penyusunan awal pada personalia itu harus disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Maka ini asas yang harus diberlakukan dalam penyusunan sumber daya manusia. Selanjutnya pedomannya apa?
bahwasannya pedoman dalam penyusunan itu harus sesuai dengan job description. Nah, yaitu uraian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan tersebut. Jadi di situ dalam suatu organisasi sudah harus memiliki tugas apa saja sih yang nanti akan dikerjakan pada bagian masing-masing, gitu kan. Kemudian siapa yang akan menempati posisi tersebut, siapa yang akan dibebankan atau diberikan peran dan tanggung jawab pada posisi tersebut, maka ada namanya job specification. Apa itu? Yaitu syarat-syarat atau klasifikasi orang yang dapat menduduki dan melaksanakan jabatan tersebut. Jika job description itu adalah tugasnya, nah maka job specification ini adalah orang-orangnya yang akan menempati pada posisi tersebut. Spesifikasinya apa, berlatar belakang dari pendidikan apa, kemudian keahliannya apa, ya kan? Maka semuanya itu menjadi asas dan juga pedoman dalam penyusunan personalia. Oke, nah selanjutnya di sini dapat kita lihat ya, ada gambar tentang proses penyusunan personalia, yaitu dimulai dari perencanaan SDM. Nah, perencanaan SDM itu mungkin di sini umum ya, bagaimana penempatan atau mungkin di situ ada perpindahan posisi ya kan untuk karyawan lama. Sedangkan nanti akan direncanakan juga apakah organisasi tersebut atau organisasi ini butuh nggak namanya karyawan baru gitu kan, butuh nggak namanya pegawai baru, butuh namanya SDM baru. Nah, maka jika dibutuhkan, maka nanti ada tahap namanya rekrutmen. Nah, rekrutmen di sini yaitu pembukaan lowongan. Nah, bagaimana di situ latar belakang yang dibutuhkan, kemudian orang-orangnya apa saja yang harus dibutuhkan, gitu kan. Kemudian setelah itu seleksi, setelah orang-orang melamar, kemudian seleksi, diseleksi mana yang sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan, mana yang dibutuhkan memang dari person-person tersebut, hingga sampai dipilih beberapa orang yang memang yang dibutuhkan. Selanjutnya, setelah dipilih, maka di situ ada pengenalan dan orientasi, pengenalan tentang organisasi dan juga orientasi. Kemudian jika untuk karyawan baru ataupun lama, nanti ada namanya latihan dan pengembangan karyawan yang memang di situ berkaitan erat dengan bagaimana bisa meningkatkan kinerja pegawai atau SDM tersebut hingga pada penilaian pelaksanaan kinerja dan juga pemberian balas jasa pastinya ya, pemberian balas jasa dan penghargaan ini untuk semua sumber daya manusia yang ada pada organisasi, kemudian perencanaan dan pengembangan karir. Jadi semuanya itu berkaitan dari tahap-tahap awal, ya kan? Mungkin di situ dari penyusunan karyawan baru sampai dengan pengembangan, bagaimana setiap karyawan itu bisa mengembangkan kinerjanya. Nah, itu semuanya menjadi tugas dari manajemen sumber daya manusia, yaitu dalam proses penyusunan personalia. Oke, selanjutnya akan kita lebih rinci. Nah, dari perencanaan SDM tadi ya komponennya, yaitu tujuannya apa sih? Perencanaan sumber daya manusia harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan juga kepentingan nasional. Jadi pastinya harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan suatu organisasi untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Jadi adanya perencanaan SDM itu memang tujuannya harus disesuaikan dengan tujuan organisasi. Dan juga bagaimana bisa meningkatkan kinerja itu melalui peran-peran positif dari para sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut. Nah, prosedurnya sangat banyak ya, dari menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Jadi, apa saja kualifikasinya, yang dibutuhkan bidang apa saja, kemudian berapa jumlahnya, kemudian mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia. Jadi, data-datanya yang dikumpulkan tadi seperti hanya pendidikannya, keahliannya apa. Nah, itu sangat dibutuhkan data-data tersebut. Kemudian mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya, menetapkan beberapa alternatif, kemudian dipilihlah, oh ternyata ada beberapa orang yang masuk dalam kriteria bidang ini. Ada beberapa orang kemudian diseleksi lagi, dipilih, dan mana yang memang bisa sesuai dengan job specification tadi. Nah, bahwasanya penempatannya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana, kemudian menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Nah, jadi penginformasian ini dalam bentuk umum. Seluruh karyawan harus tahu dan harus
memahami bersama tentang tugasnya. Kemudian jika di situ ada perpindahan peran dan tugas, maka semua orang pun juga harus tahu. Maka dalam pengumuman ini, adanya perpindahan karyawan ataupun rotasi itu harus diumumkan secara keseluruhan. Jadi semua masing-masing karyawan pun juga harus tahu. Kemudian hambatannya apa? Pasti di sini ada hambatan ya, yaitu standar kemampuan sumber daya manusia yang di bawah standar. Pasti ada, walaupun mungkin di situ bidang yang dibutuhkan saat rekrutmen di situ mungkin sudah sesuai, tapi ketika sudah berpindah posisi, bahwasanya semua karyawan itu harus multi talent, bahwasanya semuanya harus bisa memposisikan dirinya ketika dipindahkan ke bagian yang lain, tapi di situ pasti ada kekurangannya. Kemudian masing-masing manusia mempunyai perilaku yang berbeda, pasti gitu kan. Situasi sumber daya manusia, bagaimana keadaannya, itu pasti juga akan sangat menjadi pertimbangan gitu dalam penempatan posisi sumber daya manusia tersebut. Kemudian peraturan tentang perburuan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkadang justru menjadi penghambat ya dalam pengembangan sumber daya manusia. Mungkin ada regulasi-regulasi yang memang tidak diperbolehkan, misalkan diskriminasi, di situ harus disetarakan antara laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya, beberapa regulasi yang memang harus ditaati dari organisasi tersebut. Oke, kemudian rekrutmen atau penarikan. Nah, apa sih itu rekrutmen? Nah, rekrutmen adalah proses pencarian dan mengikatan para calon karyawan atau pelamar calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Jadi, dari lowongan sampai dengan orang-orang mendaftar itu namanya rekrutmen. Hambatannya pasti ada ya, hambatannya kebijakan status, promosi, dan kompensasi. Mungkin kadang-kadang di situ promosi atau gaji tidak sesuai gitu kan. Jadi yang mengakibatkan mungkin yang tadinya orang itu mau melamar kemudian enggan untuk melamar dan lain sebagainya. Kemudian rencana sumber daya manusia dan kondisi pasar tenaga kerja. Jika saat itu ternyata banyak pengangguran, pastinya banyak nih yang mau mendaftar. Kemudian persyaratan jabatan dan kerja harus disesuaikan. Nah, misalkan saat ini yang dibutuhkan adalah bagian personalia, misalkan yang dibutuhkan bagian pemasaran, maka bidang pendidikan atau latar belakang yang diinginkan ada kualifikasi tertentu yang memang harus dicantumkan pada lowongan tersebut. Kemudian kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, ada juga kondisi lingkungan eksternal akibat pengangguran tinggi, lemahnya perekonomian, dan lengahnya tenaga kerja terampil. Kemudian selanjutnya tentang seleksi, yaitu seleksi adalah proses untuk menentukan calon karyawan yang akan menduduki jabatan kosong yang diperebutkan. Proses seleksi merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar akan diterima atau tidak. Jadi dari rekrutmen ketika orang itu sudah mendaftar nih pasti banyak gitu kan. Nah, baru diseleksi. Proses seleksinya pun berbagai macam cara ya, dari berbagai organisasi itu penerapannya berbeda-beda. Ada yang menggunakan interview, ada yang menggunakan ujian tulis, ada yang menggunakan tes psikolog, ada yang menggunakan tes lainnya gitu kan, berbagai macam. Ada juga tes kesehatan gitu kan. Dalam upaya semuanya itu bagaimana agar bisa menghasilkan SDM unggul yang sesuai dengan kriteria dari organisasi tersebut. Kemudian tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui kecakapan seorang karyawan, kemudian berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang cocok dengan pekerjaan yang dipangkunya, kemudian berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang tidak hanya cocok pada saat sekarang, tapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan di kemudian hari. Tadi bahwasanya nanti tujuannya adalah untuk jangka panjang ya, yang sesuai dengan kualifikasi yang ada, bahwasannya nanti mungkin saat ini yang dibutuhkan adalah dia ditempatkan di bagian pemasaran, tapi dengan kedepannya bahwasanya semua orang itu harus bisa multifungsi, yaitu ketika saat ini jabatan yang kosong adalah misalkan bagian keuangan, maka bagaimana caranya dia bisa harus menyesuaikan posisinya di jabatan yang baru. Kemudian saat itu yang dibutuhkan nanti kedepannya yang dibutuhkan adalah bagian personalia. Nah, maka bagaimana caranya orang itu pun bisa menyesuaikan dengan jabatan yang kosong tersebut. Nah, mungkin itu yang berkaitan dengan penyusunan personalia ya, dari sumber daya manusia yang ada, yang memang dibutuhkan pada suatu organisasi. Dari awal ya kan, dari perekrutan karyawan baru sampai dengan pengembangan karyawan lama.
sampai dengan pelatihan dan juga mungkin di situ ada namanya kenaikan jabatan ataupun promosi. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kinerja karyawan dan juga bagaimana agar karyawan itu bisa loyal terhadap organisasi yang dia tempati. Ya kan, bahwasanya ketika karyawan itu loyal, maka dia bisa menciptakan kinerja yang baik dan juga yang sesuai pastinya dengan tujuan organisasi tersebut. Oke, mungkin ini yang berkaitan dengan penyusunan atau staffing ya. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan diskusi mengenai topik pembahasan kita di forum diskusi selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan tentang penyusunan atau staffing ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.